Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praetno Berbagi. Akan membagikan informasi seputaran mengenai pemaparan ya dari Kepala BKN sekaligus sebagai Ketua Pembina Korpri Nasional ya, yang dimana beliau memberikan arahan perjuangan ya, mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar mengubah skema penggajian ya dari yang sekarang gajinya terperinci ya, baik tunjangan anak, tunjangan istri, suami, tunjangan kinerja ini terpisah-pisah. Beliau mengusulkan untuk gaji tunggal atau single salary. Apa manfaatnya dan bagaimana upaya ini dilakukan? Mari kita simak di video ini hingga selesai. Sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak pemaparannya. Dan tema dari ini adalah pensiunan ASN bisakah sejahtera. Nah, ini seperti ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau ya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Terus kita sama-sama berjuang ya, konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system. Dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua. Karena insya Allah kita semua akan memasuki masa pensiun. Dan berharap saat pensiun penghasilannya cukup untuk hidup, tetap sejahtera, dan bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dan tetap hidup sejahtera dan bahagia. Nanti mohon masukan dan saran dari Pak Deputi, Pak Aris yang menangani masalah pensiun ini. Silahkan nanti Pak Agung Mulyana, karena pengalaman Bapak yang luar biasa, mengawali karir dari bawah sampai ke eselon 1 di berbagai tempat, sekarang aktif di asosiasi atau perkumpulan pensiunan Persatuan Pradata Republik Indonesia yang menangani teman-teman semua yang sudah pensiun. Dan saat ini juga ada upaya dari Kementerian Keuangan untuk mengambil alih cara pembayaran pensiunan yang saat ini sudah sangat bagus dikelola oleh Taspen, mau dikelola langsung penyalurannya oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini juga perlu kita kaji cermat. Jangan sampai nanti Kementerian Keuangan kinerjanya malah tidak produktif. Ya. Kalau saya lebih concern seperti yang sekarang, kalau ada yang kurang baik tinggal diperbaiki. Taspen sudah sangat bagus melayani para pensiunan, saya melihat itu. Kalau diganti sistemnya, diganti orangnya, ya kita harus cermati. Kementerian Keuangan mestinya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak perlu masuk ke ranah ini, fokus saja sebagai regulator, ya, karena undang-undangnya sudah mengatur secara eksplisit untuk dilakukan oleh PT Taspen. Nah, ini yang perlu juga kita cermati agar tidak ada perubahan yang merugikan para pensiunan. Demikian pengantar saya. Terima kasih Mbak Mulia, Duta Korpri dari Sulawesi Barat. Terima kasih, sukses selalu. Semoga Allah merahmati, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya juga ingin menyampaikan salam hangat dari seluruh ASN Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Baik Bapak Ibu, tadi Prof sudah menjelaskan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di masa pensiun. Nah, tentu Bapak Ibu sudah sangat penasaran nih persiapan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyongsong masa pensiun. Nah, hal-hal tersebut nanti akan diulas secara mendalam oleh narasumber kita. Terima gaji tunjangan kinerja tidak. Di sisi lain saat ini di berbagai instansi itu tunjangan kinerja jauh lebih besar daripada gaji pokok. Tunjangan jabatan juga jauh lebih besar. Untuk jabatan-jabatan level tertentu, tunjangan jabatannya jauh lebih besar. Gaji pokok relatif kecil, dan gaji pokok ini mengapa tetap kecil? Karena kalau dinaikkan tadi, seperti yang sampaikan Prof. Yudan,
Kalau single salary gaji pokoknya naik lah, hasil istilahnya itu besaran pensiunnya juga akan naik. Beban APBN, bukan beban, APBN yang diperuntukkan untuk pensiunan menjadi naik juga. Jadi mungkin itu hitung-hitungannya. Itu jadi saya kira itu Pak Yudi. Tapi saran masukannya, usulnya sangat bagus. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas respon, tanggapannya Bapak, dan berbagai informasi yang menarik. Di sini sebenarnya masih banyak yang raise hand, namun saat ini kita dibatasi oleh waktu. Izin Bapak Prof. Zudan. Ya baik, terima kasih. Saya siang hari ini sangat gembira penjelasan Pak Deputi, Pak Aris, dan penjelasan Pak Agung itu betul-betul menyadarkan kita bahwa skema pensiunan sekarang itu tidak bisa membuat ASN yang pensiun itu sejahtera. Enggak. Yeah. Pak Agung tadi eksplisit menyampaikan hanya 7% dari para pensiunan kita yang merasa nyaman dan bahagia dengan kondisi saat ini. Berarti kita harus melakukan desain ulang sistem pensiun para ASN di Indonesia. Ini. Nah, kita juga harus melakukan mitigasi, harus ada penyiapan pribadi. Satu, langkah pemerintah juga harus kita berikan masukan bahwa desain sistem kepegawaian kita di ujung akhir yang namanya sistem pensiun tidak membuat pensiunan sejahtera. Pensiunan masih khawatir akan kesejahteraan dan kebahagiaannya pada masa pensiun. Nah, sistem ini harus kita perbaiki. Salah satunya dengan metode yang mudah saja disebut single salary system. Ini single salary system. Yang lain nanti sambil berjalan diperbaiki. Saran Pak Agung, penyiapan para ASN yang mau pensiun dilatih. Setuju sekali saya. Sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen. Bekerja sama dengan PT Taspen. Hanya harus lebih sering lagi. Pengurus Korpri juga harus turun lebih aktif lagi. Korpri di KL, provinsi, kabupaten kota harus lebih aktif membimbing para anggotanya yang 5 tahun sebelum pensiun. Jangan 2 bulan sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun dipersiapkan. Sehingga jaringannya masih banyak, kawan-kawannya masih banyak, masih bersosialisasi lebih luas. Ini bisa terus kita kembangkan. Dan pengalaman pribadi, kawan-kawan yang ketemu saya itu mengingatkan pada saya, Pak Zudan, persiapkan pensiunmu. Ke saya langsung. Kawan-kawan guru besar, kawan-kawan eselon 1, besok jangan lupa seperti saya. Kawan-kawan saya mengatakan begitu. Saya lupa persiapan pensiun, sehingga ketika pensiun saya kaget. Ini, saya kaget. Ketika pendapatannya, ini Pak Agung paham betul kawan-kawan kita eselon 1, ketika terima Pak yang sekali kira-kira 70 juta itu tunjangan hari tua. Hanya 70 juta Pak Yudan. Kemudian bulanannya saya terima 4,3 eselon 1 Pak Agung. Terima ya, 4,3. Dari terima hampir 50-an atau 45 sekian. Betul. Jauh sekali. Nah, ini kita harus persiapan semua. Baik dengan menabung, latihan investasi, atau kalau saya menyiapkan secara dini untuk mendapat tunjangan hari tua lebih besar. Saya mengikuti program di Taspen Live, ikut tanya Taspen. Sehingga diharapkan nanti saat saya pensiun, terimanya bisa lebih besar lah. Insya Allah tidak 70 juta, tapi bisa sampai 500 sampai 700. Menambah. Kalau teman-teman yang masih muda, dari gajinya ditambah diikutkan misalnya, seperti saya di Taspen Live, ikut 1 juta misalnya 500.000, tapi 30 tahun, bisa dapat 1 miliar tuh saat pensiun nanti. Nah itu ada hitung-hitungannya. Nah, saya menyisihkan. Nah, demikian ya, Bapak Ibu. Penjelasan dari Deputi ya, kemudian dari Ketua Predatama ya, Ketua Pensiunan, kemudian dari Profesor Zudan ya, yang sebagai pembina Korpri serta Kepala BKN memberikan gambaran bahwa pensiun ini harus disiapkan ya. Dan ini berjuang untuk mengubah skema pensiunan, skema penggajian ini harus diubah dulu ya ke single salary. Supaya nanti pensiunan gajinya ya bisa tetap besar ya.
tidak seperti sekarang ini. Semoga perjuangan dari Bapak Profesor Zudan, Kepala BKN maupun sebagai pembina Korpri ini bisa sukses ya, membawa pensiunan ke kesejahteraan. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.